Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam webinar ini, saya yakin teman-teman ini dalam kondisi bahagia gitu ya, karena di akhir minggu depan teman-teman akan diwisuda gitu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Gama. Jadi hari ini saya akan memandu teman-teman akan jalannya acara kegiatan kita, yaitu pembekalan calon wisudawan UM periode ke-131 dengan tema penguatan SDM lulusan baru, Become an outstanding fresh graduate gitu ya. Nah, sebelum kita menyapa para panelis di sini, saya mau menyapa dulu pesertanya. Coba dong tolong tuliskan di kolom chat gitu ya, asal atau domisili teman-teman sekarang dari mana aja nih, karena memang narasumber kita juga dari around the world. Oke, yuk silakan dituliskan teman-teman dari mana asalnya atau sedang domisili di mana, supaya kita bisa saling sapa-sapa. Siapa tahu nanti kalau ternyata satu kota bisa nanti bikin meet up ya Bu Fat ya, nanti bisa akhirnya temu alumni. Nah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama Profesor Dr. Suparno, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang atau kita sebut dengan IKUM. Yang kita hormati pula para pengurus-pengurus, yaitu Ketua 1 Pengurus IK, ya pengurus pusat IKUM, Profesor Ainin. Yang kita hormati pula Ibu Sekjen, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKUM, yaitu Ibu Fatmawati yang selalu berusaha keras untuk mensukseskan program-program IK sebagai mitra dari UM ini. Yang kita hormati pula para narasumber kegiatan pembekalan calon wisudawan pada kali ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Ahsan Fatwaddin Sodik, SPD MSc. Beliau ini adalah alumni Fakultas Teknik UM, penerima S2, penerima beasiswa S2 di National Taipei University of Technology dan S3 di National Yangming Chiao Tung University. Juga narasumber kedua yaitu Saudara Aan Prasetya. Saya memang sebut saudara ke dia karena beliau ini masih muda wajahnya. Beliau ini ada alumni loh, alumni FMIPA UM. Jadi alumni Fakultas MIPA UM. Sekarang beliau meniti karir sebagai personal coach for corporate and professional trainer BNSP Republik Indonesia. Dan pemakalah yang ketiga, narasumber ketiga adalah Bapak Warno Santoso, SPD MT, alumni Fakultas Teknik UM. Beliau saat ini adalah Head of Employee Service
Management Department di PT United Tractors. Yang saya hormati pula moderator, yaitu saudara atau Ibu Gama Rahmita, Ureka Hakim, sarjana psikologi, magister psikologi, dan beliau adalah psikolog, ya. Dan yang membanggakan, yang membahagiakan yaitu saudara-saudara, adik-adik calon wisudawan, ya, Unit Negeri Malang periode 131, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini IKUM kembali menyelenggarakan satu kegiatan strategis, yaitu pembekalan calon wisudawan. Pembekalan bagi calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode 131 yang diselenggarakan oleh IKA pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 9.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya atas nama UM, saya selaku WR1, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni WR1UM menyampaikan atau memberikan apresiasi positif terhadap IKA dan sekaligus berterima kasih kepada IKUM yang menyelenggarakan kegiatan pembekalan pada hari ini bagi calon wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Tafadhol MPD, para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, khususnya di sini yang hadir Ibu Sekjen kita, Sekjen PP IKUM, Ibu Dr. Rafat Mawati, yang saya hormati juga tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan, yang saya hormati, saya banggakan para narasumber, Bapak Aan K. Prestia SPD MPE, Bapak Warno Santoso SPD MT, Bapak Muhammad Aksan Fatwaddin Sodik SPD MSc. Dan yang saya hormati pemandu webinar kita, pemandu yang sudah continuous, ya, Bu Gama Rahmita Ureka Hakim, sarjana psikologi, master psikologi. Dan yang saya hormati, saya banggakan semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-131. Setelah kita baca tentu syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya, kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-131 dengan tema yang sangat baik, yaitu peluang SDM lulusan baru become outstanding fresh graduate. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, bidang akademik dan kemahasiswaan dan alumni UM, dan semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi para calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar calon wisudawan akan diwisuda, dan status saudara setelah diwisuda bukan lagi sebagai mahasiswa tapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, kompetensi, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value. Bahkan dibekali pula hard skill dan soft skill agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin kompetitif. Berbagai keterampilan yang saudara peroleh dari UM merupakan modal dasar, modal utama saudara untuk memperoleh peluang dan masuki dunia kerja dan mengembangkan dunia karir. Apabila saudara di kampus saudara saat kuliah
menghadapi tantangan yang bersifat mikro, yaitu terkait dengan perkuliahan, maka setelah lulus, tantangan saudara lebih kompleks dan lebih luas dan lebih bervariasi. Untuk itu, kompetensi yang saudara peroleh di UM selama kuliah perlu dikembangkan agar saudara bisa menjadi lulusan yang berprestasi. Prestasi saudara di dunia karir dan dunia kerja merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kecemerlangan saudara dalam meneliti dan menata dunia karir saudara. Nah, jadi keempat beasiswa ini adalah beasiswa yang banyak digunakan untuk mendukung atau mensupport beberapa orang Indonesia yang melanjutkan studi di Taiwan. Kemudian yang pasti ada di tiap kampus itu adalah beasiswa kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman meng-apply ke ministry, misalnya mau lanjut studi di Taiwan, kemudian apply beasiswa ke Ministry of Education and Ministry of Science and Technology tidak diterima, jangan khawatir. Jadi masih ada beasiswa kampus, di mana tiap kampus itu pasti memiliki beasiswa kampus. Jadi tiap kampus itu ada beberapa tingkatan biasanya. Seperti di kampus saya yang S2 sebelumnya, itu apa yang kita dapatkan dari kampus itu dipukul rata. Jadi semuanya diberikan uang per bulan sekitar 3-15 juta per bulan. Kemudian kita juga tidak perlu membayar biaya semester. Jadi seperti itu. Jadi semua orang itu sama. Untuk mahasiswa internasional semua orang itu sama. Jadi kemungkinan besar mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi ketika saya berada di kampus yang baru ini, yang di Hsinchu ini, itu terdapat beberapa level sebenarnya di sini. Jadi ada yang mendapatkan uang bulanan juga, ada yang cuman mendapatkan tidak usah membayar uang semester, ada juga yang mendapatkan diskon sekitar 50% biaya semesteran. Jadi ada beberapa tingkatan beasiswa yang di kampus saya yang sekarang, seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk masalah scholarship, masih banyak opsi-opsi kita yang bisa kita lakukan untuk mensupport biaya kita ketika kita melanjutkan studi di luar negeri, seperti itu. Saya kira di luar negeri selain Taiwan juga mungkin konsepnya juga sama ya. Jadi setiap kampus mungkin menyediakan juga beasiswa kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kampus selain di Taiwan pun, silakan dicari di websitenya, kemudian dicek beasiswa kampus yang disediakan seperti apa, requirement-nya seperti apa, dan lain sebagainya, dicek kembali seperti hal-hal yang penting seperti itu ya. Gitu. Nah, ini adalah tambahan income. Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kurang untuk per bulan segini, soalnya beberapa teman-teman saya itu ada yang nggak tinggal di dormitory ya. Dormitory di kampus itu tetap bayar dan harganya lebih murah. Tapi kalau kita tinggal di luar, otomatis bayarnya lebih mahal. Maksudnya di luar kampus ya. Jadi kayak nyewa apartemen atau nyewa kos-kosan gitu, itu pasti bayarnya lebih mahal. Apalagi kalau kita tinggal sendirian satu kamar sendiri gitu, nggak sharing sama teman-teman gitu, pasti bayarnya lebih mahal. Nah, karena itu ada opsi lain untuk mendapatkan support income namanya, additional income, yaitu kita bisa apply internship atau apply part time di beberapa industri di Taiwan. Nah, ini kebetulan tahun ini saya apply di sini. Jadi saya sudah setahunan inilah saya sudah menjalani program internship di salah satu research industry di Taiwan, yaitu orang-orang nyebutnya ITRI atau Industrial Technology Research and Institute. Kalau di Indonesia itu sama seperti LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau setelah rebranding namanya kalau nggak salah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia kalau nggak salah. Jadi ITRI ini hampir sama seperti Badan Riset Institut intinya, di mana kita di situ di institut ini adalah mengembangkan sesuatu atau mengembangkan sistem dan lain sebagainya. Ya intinya kita melakukan riset di sini. Sebenarnya pekerjaannya hampir sama seperti apa yang kita lakukan di semasa
kita studi S2 dan S3, ya kalau bedanya mungkin di sini kita mendapatkan gaji, intinya seperti itu. Dan ini adalah salah satu output yang dihasilkan dari tim saya, yaitu sebelumnya kita pernah mengembangkan autonomous mobile robot, di mana robot ini diaplikasikan di salah satu convenience store yang terkenal, yaitu 7-Eleven. Tahu semua ya, insya Allah. Nah, tujuannya adalah robot ini akan mengantar paket yang dipesan oleh customer, yang dipesan oleh user ke tempat dia berada. Dan juga, jadi robotnya ini diparkirkan di depan 7-Eleven. Kemudian setelah customer memesan sesuatu, jadi nanti ada staffnya untuk memasukkan barangnya ke dalam box. Kemudian robotnya akan menuju ke hotel. Jadi robotnya ini bisa bergerak masuk ke hotel dan juga bisa naik lift. Jadi seperti itu. Meskipun kalian tinggal di lift yang lantainya tinggi, jadi robotnya tetap masih bisa mengantarkan barang yang kalian pesan atau makanan yang kalian pesan. Jadi ini adalah salah satu output yang dihasilkan oleh tim saya, gitu. Ini juga diliput di salah satu koran atau Taiwan News di Taiwan ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian merasa merasa bosan karena di sini, di institut ini, kalian akan melakukan hal yang sama kan dengan apa yang kalian lakukan semasa studi. Karena ketika kalian mendaftar S2 atau S3 itu pasti kalian akan masuk ke dalam laboratorium, di mana tiap dari kalian akan memiliki laboratorium. Dan tugas kalian di sana adalah melakukan riset seperti itu. Dan kalau kalian melakukan hal yang sama juga, pastikan ada merasa kayak bosen gitu kan. Lah, ada opsi lain untuk mendapatkan additional income sebenarnya, yaitu kita bisa apply ke salah satu company yang berada di Hsinchu. Jadi di Hsinchu itu ada sekitar 922 company yang terdaftar, seperti company-company besar seperti Apple, itu ada juga, di mana tempat ini biasa orang sebutnya itu adalah Taiwan Silicon Valley. Jadi berada tepat di belakang kampus saya. Persis. Ada beberapa industri besar atau company besar seperti Apple, Google juga ada di sini. Pastinya ada Asus sama Acer ya, karena dua company ini memang berasal dari Taiwan. Kemudian ada TSMC, yang dimana company ini sekarang lagi famous ya, lagi booming, karena fokus company-nya adalah membuat semiconductor yang dibuat untuk membuat transistor. Kalau teman-teman elektro atau teman-teman teknik mungkin tahu ya, transistor, kapasitor, membuat material yang baru, efisiensikan sebuah sistem dan lain sebagainya. Itu biasanya yang mengerjakan adalah company yang namanya TSMC, yaitu TSMC dari Taiwan. Pasti dari Taiwan. Kayak chip-chip yang berada di handphone kalian, atau mungkin kalian punya drone, jadi chipsetnya itu kebanyakan produksinya dari TSMC. Jadi industri ini sekarang lagi booming, lagi besar-besarnya, karena banyak demand dari beberapa company yang lain, termasuk Apple, Asus, Acer, dan juga Nvidia ini juga ada, office-nya juga ada di Taiwan. Karena beberapa komponen dari Nvidia itu mungkin mereka juga request untuk dibuatkan oleh TSMC. Dan juga kalau tidak salah beberapa hari yang lalu CEO dari Nvidia juga sedang berkunjung ke Indonesia ya, di mana CEO Nvidia itu sebenarnya juga dari orang Taiwan asli. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk mendaftar sebagai internship worker atau part-time student seperti itu di sini. Ada juga industri lain seperti Realtek, Logitech. Teman-teman pasti tahu Logitech. Kayak ini brand biasanya untuk menyediakan mouse, keyboard, atau headset mungkin.
kemudian ada Philips, Qualcomm, Kingston, buat flash disk ya biasanya. Jadi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali industri atau company yang berada di Hsinchu khususnya. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, kalian pastinya bisa mendaftar ke beberapa industri tersebut seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke persyaratan dokumen untuk pendaftaran kampus ya. Saya kira untuk setiap kampus di Taiwan atau mungkin di luar negeri pun hampir sama untuk persyaratan umumnya. Jadi pastinya ada sertifikat bahasa Inggris atau Mandarin. Kalau teman-teman nggak ada Mandarin juga langsung bisa pakai bahasa Inggris. Ini bisa pakai sertifikat TOEFL ITP, PBT, IBT, CBT, TOEIC, IELTS, atau mungkin teman-teman yang pernah main Duolingo juga bisa pakai sertifikat yang dikeluarkan dari Duolingo. Seingat saya untuk syarat TOEFL ITP itu untuk level ranknya itu sekitar kalau tidak salah B2 ya ranknya untuk persyaratannya. Kalau di-convert ke skor itu sekitar 530-an berapa gitu di ITP ya, TOEFL ITP. Jadi nggak terlalu tinggi juga ya. Kemudian pastinya ada transkrip dan ada ijazah. Di sini ada trik sebenarnya di sini, dan saya juga baru menyadari ketika saya ingin mendaftarkan ke S3, di mana yang pasti transkrip dan ijazah harus ditranslate terlebih dahulu ke bahasa Inggris. Kemudian kalau kita belum lulus, buat teman-teman mungkin kalau ada adik tingkatnya yang mungkin tertarik, kalau mungkin dia belum lulus, kita bisa pakai KHS semester 1 sampai semester 7. Jadi bisa pakai nilai akumulatif nilai transkrip lah sampai semester 7 saja. Itu untuk pengganti transkrip. Kemudian untuk ijazah kita bisa, kalau masih belum lulus, kita bisa pakai surat keterangan mahasiswa. Seperti itu. Untuk menerangkan bahwa kita itu masih melaksanakan studi di kampus UM seperti itulah. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Itu. Kemudian ada requirement yang lain yaitu surat rekomendasi, di mana di sini itu kita bisa minta rekomendasi dari dosen pembimbing kita atau penguji skripsi. Saran saya mungkin bisa diusahakan sudah S3 atau mungkin beliau lulusan luar negeri seperti itu. Kemudian ini ada satu poin yang dimana poin ini adalah poin penting. Poin penting. Salah satu poin penting yang bisa meningkatkan kalian keterima di universitas yang kalian tuju, yaitu meminta surat rekomendasi dari profesor di universitas yang dituju seperti itu. Saya di UT itu apa sih ya? UT adalah salah satu perusahaan distributor alat berat terbesar di Indonesia ya. Yang mana kami merupakan bagian dari Astra. Sahamnya adalah Astra itu 59,5%, dan ini perusahaan terbuka. Jadi teman-teman kalau lihat di BEI gitu ya, di Bursa Efek, UT ada di sana, salah satu perusahaan terbuka di sana. Sahamnya juga sebagian dimiliki publik ya. Saat ini kami punya 5 sektor industri, dari mulai construction machinery, kemudian mining contracting, salah satunya anak perusahaan kami merupakan kontraktor tambang terbesar yaitu Pama Persada Nusantara, yang tadi juga rasanya sudah disinggung sama UM ya sebagai salah satu mitranya UM. Kemudian kami juga bergerak dalam bidang mining, ada mining emas dan juga coal batu bara ya. Kemudian ada construction dan ada juga energi, baik energi yang base coal maupun juga yang renewable energy. Saat ini kami punya 110 company ya yang di bawah United Tractors dengan manpower per September 2024. Kebetulan kalau saya adanya di holding ya, di holding atau di induk itu di 2.570, yang mana 79%-nya adalah Gen Y dan Gen Z. Jadi saya Gen Y-nya Gen Y senior, tapi tim saya banyak Gen Y-nya junior dan juga bahkan ada masuk yang Gen Z. Jadi saya harus beradaptasi dan tim saya juga harus beradaptasi. Ya. Kemudian secara UT Group, ya itu ada 40.745, termasuk di sini ada PAMA dan lain sebagainya, yang mana 70% juga adalah ini orang-anak muda. Network kami ada di 112 poin di seluruh Indonesia,
Kemudian kalau berbicara tentang achievement perusahaan dari sisi revenue maupun profit, tahun lalu kami di 128 triliun dengan profit di 20 triliun ya. Tahun ini per September itu di 99 triliun dan di profit di 15 triliun. Insya Allah tahun ini masih tetap juga mencapai angka profit yang kurang lebih sama dengan tahun lalu, walaupun secara kondisi memang lagi menantang seperti itu. Nah, ini mungkin perkenalan sedikit tentang United Tractors. Kalau teman-teman nanti tertarik, silahkan saja bisa dilihat di webnya, bisa juga lihat di Instagram Karir United Tractors. Silahkan di situ dipelajari. Siapa tahu ada mungkin posisi yang tepat untuk teman-teman bisa masuk ke sana. Nah, kemudian secara kami ya memang betul-betul menerapkan bagaimana culture itu dibentuk ya, karena UT pada dasarnya sangat memahami bahwa keberhasilan satu perusahaan itu ditentukan oleh bagaimana culture-nya itu dibangun. Jadi kami punya culture solution dari mulai shop melayani sampai dengan networking, ini betul-betul ditumbuhkan bahkan dari mulai masuk sampai dengan teman-teman nanti bekerja. Dan secara penerimaan karyawan kalau di kami di UT Group itu hampir keseluruhan itu ada fresh graduate. Ya, hanya sedikit sekali yang yang experience, karena kami yakin bahwa kalau fresh graduate itu artinya orang yang masih putih polos, yang masih bisa dibentuk, dan tentunya kami juga bisa memasukkan culture-culture yang memang sangat nanti berguna untuk pengembangan di perusahaan. Nah, ini adalah salah satu model penerapan bagaimana budaya itu diterapkan, ditumbuh kembangkan di perusahaan. Jadi kami menerapkan setiap karyawan baru yang masuk ke perusahaan itu betul-betul digembleng dengan mental yang harus baik, fisik yang harus baik ya, serta tentunya juga kalau berbicara tentang IQ, EQ, SQ itu juga sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman harus bersiap ya, ketika akan masuk ke dunia profesional, maka teman-teman harus jadi pribadi yang strong ya, jangan jadi pribadi yang memble. Karena apa? Karena teman-teman itu bersaingnya bukan lagi dengan teman-teman yang sekarang teman-teman kenal ya, tapi akan bersaing dengan seluruh orang yang mungkin punya kesempatan yang bisa jadi akan sama dengan teman-teman untuk masuk ke dunia yang bisa jadi persaingannya akan sangat ketat, apalagi dengan kondisi saat ini ya, lowongan kerja semakin terbatas, lulusan semakin banyak, jadi tentunya challenge teman-teman juga akan semakin meningkat. Jadi inilah beberapa hal yang dilakukan untuk bagaimana teman-teman nanti yang bergabung dengan United Tractors itu akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat, orang yang hebat, orang yang berprestasi, dan tentunya orang yang tetap stay humble, seperti itu. Kita masuk di era ini teman-teman ya, disruption era gitu. Renal Kaslim pernah bilang nih, apa sih disruption itu? Disruption adalah sebuah inovasi gitu ya, yaitu disruption berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption ini menggantikan teknologi lama yang serba fisik gitu ya dengan teknologi digital, dan hari ini kita sudah mulai itu ya merasakan itu. Dan ada dua kata kunci nih teman-teman, membuat itu lebih efisien dan lebih bermanfaat gitu. Oke. Nah, kita udah masuk era ini teman-teman, VUCA era juga, di mana volatility kalau dalam bahasa kimia itu mudah menguap gitu ya, bergejolak, uncertainty, penuh dengan ketidakpastian, complexity, ambiguity, penuh dengan ketidakjelasan. Contoh sederhana ini teman-teman. Jadi ini dulu adalah rajanya teman-teman ya di masa itu. Nah, mungkin kalau angkatannya Kak Gamal, Kak Muhammad dan Pak Warno udah tahu pasti nih ya, Kodak gitu ya. Dulu adalah yang paling gede gitu. Oke. Oh ya, perusahaan yang paling gede, besar, tapi yang besar pun kalau dia tidak aware ya, kalau dia terlambat berinovasi teman-teman, justru dihancurkan oleh ini teman-teman ya, kamera digital yang sekarang kita rasakan sekarang. Bahkan teman-teman, menurut ceritanya adalah justru kamera digital ini adalah hasil dari risetnya tim riset dari Kodak waktu itu gitu. Justru sekarang malah menjadi ancaman dan sekarang Kodak punah teman-teman. Oke, baik, maka kita perlu adapt terhadap perubahan itu. Nah, teman-teman, ini kita mari lihat tantangannya gitu ya. Jadi, negara kita masuk di bonus demografi, teman-teman perhatikan, Indonesia didominasi Gen Z dan millennials gitu. Tantangan berikutnya adalah tingkat pengangguran data tahun 2022 bulan Agustus, teman-teman, 8,42 juta jiwa, teman-teman. Isu besarnya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia relatif masih terbatas dan jumlah pelamar, teman-teman, banyak. Namun ternyata tidak qualified dengan kebutuhan perusahaan. Ini menarik nih. Oke, jadi banyak jumlahnya, tapi ternyata kurang qualified nih kita. Oke, itu tantangan kita bersama. Oke, dan kita juga masuk tantangan lagi nih dari World Economic Forum gitu. Di 2020 teman-teman perhatikan itu ada 67% teman-teman dan mesin 33%. Di compare nih, ternyata di tahun 2025 diprediksi
peran manusia itu menurun, kemudian peran mesin itu meningkat. 67 jadi 53, 33 jadi 47 teman-teman. Ini buktinya, sederhana, contoh. Dulu security itu jumlahnya banyak teman-teman, sekarang mulai digantikan dengan CCTV. Salah satunya aja, ternyata teman-teman, bukan hanya satu, ternyata ada 85 juta gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang akan mulai drop. Namun, akan ada juga 97 juta pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh teman-teman. Salah satunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya sama data science, oke, AI gitu ya, Internet of Things, digital transformation dan sebagainya. Dan kemudian kemarin tadi disinggung sama Pak Muhammad Aksan gitu ya. Kemarin ini viral di Indonesia teman-teman ya. Orang yang menarik perhatian kita semuanya gitu. Jadi bilang nih, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan dengan AI, namun Anda akan kehilangan pekerjaan dengan orang yang menggunakan AI. Menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman, perkembangan teknologi itu sebetulnya sifatnya netral, gitu. Ya, tergantung mindset kita gimana nih, menjadikan itu sebagai sebuah ancaman atau justru menjadikan dia sebuah peluang nih. Peluang untuk apa? Membuat kita jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih cepat dan jadi outstanding teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mira Arlisa buat Mas Ahsan nih. Jadi, wah ini menyapa semuanya. Selamat siang kakak, materi yang sangat hebat. Mohon izin tanya, saya memiliki mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi kadang saya merasa kurang percaya diri dan masih merasa belum mampu dan belum pantas. Nah, OVT jadi sering overthinking terkait segala hal sehingga kadang membuat saya down sebelum coba. Nah, mohon pencerahan gimana caranya supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi OVT ini. Mungkin Mas Ahsan dulu, nih kayaknya semuanya bisa bantu jawab nih kalau soal OVT ini gitu ya. Monggo silahkan. Iya, saya coba jawab dulu ya, karena kelihatannya kebanyakan juga sama generasi dengan saya. Saya kan juga masih Gen Z kan, saya kelahiran tahun 98. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kayak overthinking, itu kalau saya itu biasanya apa yang kita impikan itu pasti saya tulis. Jadi saya tulis, saya breakdown poin-poinnya, bagaimana sih kita untuk mencapai impian kita. Jadi kayak poin-poin simpelnya dulu. Nah, poin-poin simpel ini adalah kriteria kita untuk mencapai impian kita. Jadi sedikit-sedikit kita menyelesaikan poin-poin kecil kita ini, maka kita bisa mencapai tujuan kita. Kalau kita tidak start untuk menulis, itu adalah permasalahannya. Jadi memang harus start untuk menulis impian kita apa, kita breakdown satu-satu, pengennya seperti apa, syarat untuk menuju ke sana apa saja, itu memang harus diselesaikan sedikit-sedikit gitu. Kalau kita tiba-tiba memimpikan hal sesuatu yang terlalu jauh, itu terlalu sulit untuk untuk dibayangkan. Memang seperti itu. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Makanya mungkin ini permasalahan Gen Z ya. Jadi kalau dari pengalaman saya cara menanganinya seperti itu. Jadi saya tulis dulu, saya breakdown satu-satu, pengennya seperti apa, untuk mencapai hal tersebut seperti apa, requirement-nya seperti apa. Nah, seperti itu mungkin. Mungkin iya. Iya. Silakan dilanjutin dulu Mas Ahsan. Oh, sudah. Oke. Jadi jangan melihat itu sebagai sebuah permasalahan yang besar, tapi coba di breakdown jadi kecil-kecil gitu supaya bisa segera diselesaikan gitu kali ya intinya. Jadi pengalaman Mas Ahsan, guys, Mas Ahsan juga Gen Z guys. Jadi punya pengalaman di situ gitu ya. Jadi teman-teman harus melihatnya jangan langsung gedenya problemnya sebagai besar, tapi coba di breakdown kecil-kecil sehingga akan bisa menyelesaikannya lebih mudah gitu ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih Mbak Sama. Alhamdulillah akhirnya pembekalan calon wisudawan yang dimulai sejak pagi tadi jam 10 sampai dengan siang hari ini berjalan lancar, dan kita cermati bersama bahwa ketiga narasumber tampil dengan luar biasa. Jadi memang tidak salah kami memilih ketiga narasumber untuk mengisi pembekalan pada hari ini. Sebagai ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga dari pengurus pusat Ikatan Alumni UM, kami akan menyerahkan sertifikat kepada para narasumber dan juga nanti kepada moderator. Yang pertama, sertifikat akan diserahkan kepada
Yang makanya bagus sekali nih. Yang kedua kepada Mas Warna sampai ke SDGs diterima sertifikat dari dia bisa. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Fat. Sertifikat IKA diberikan kepada para narasumber. Terima kasih dan mudah-mudahan materi dari ketiga narasumber ini betul-betul bisa memberikan pencerahan ya kepada para alumni yang baru saja ini mereka sudah menjadi anggota IKA, tapi nanti secara resmi diterima oleh Pak Rektor pada waktu wisuda tanggal 24 ya, hari Minggu yang akan datang. Demikian Mbak Gama, waktu saya kembalikan lagi. Terima kasih.